Halo pemirsa, bertemu lagi kita dalam Bincang 56. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pada Bincang 56 kali ini kita akan bahas mengenai penyaluran dak fisik dalam kondisi COVID-19. Kepala Kantor Wilayah DJPB Kalimantan Barat, Bapak Edi Mulyadi. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum. Sehat Pak? Sehat, Oke. Alhamdulillah. Ini kantornya menyesuaikan ya Pak ya dengan kebijakan pemerintah. Betul, ini sudah 4 minggu kita close dalam artian fisik, tapi pelayanan tetap jalan karena semuanya menggunakan online sekarang. Ya, itu dari awal memang kebetulan DJPB juga online ya Pak ya. Jadi sebetulnya kondisi ini gimana? Sebetulnya secara tidak langsung piloting. Kalau kita perhatikan beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin, Menteri Keuangan pernah melemparkan isu terkait dengan kerja dari rumah. Nah, ternyata sekarang jadi kenyataan. Dan kami DJPB sudah siap sebetulnya. Sekarang nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena kita beberapa kali wawancara Pak ya. Ini memang semuanya untuk transparansi. Betul. Ya Pak ya, untuk akuntability itu semuanya memang harus online. Nah, apakah ada perubahan dalam SPM karena berdasarkan surat dari Direktorat Pembenaran ya Pak ya nomor 168 ya Pak ya, salah 167 ya nggak salah. Nah, apakah ada yang berbeda atau Bapak merasakan yang biasa aja? Ya, tentu kondisi sekarang ini mau gak mau kita perlu menyesuaikan beberapa hal. Ya. Pertama, mekanisme penyampaian, nah, kemudian juga terimbas juga kepada bagaimana mengontrol. Ya. Kalau dulu kan SPM itu datang ke KPPN, orang menyampaikan secara fisik, kemudian juga diteliti oleh KPPN, kemudian dikasih waktu untuk proses sampai pada penerbitan SP2D. Sekarang pekerjaan itu dalam artian fisik sudah tidak ada. Artinya Satker melakukan proses penyampaian SPM dengan email yang sudah terdaftar, ya kan, ke KPPN. Kemudian melakukan pengujian terhadap SPM itu, dipastikan ke validitasnya dan lain-lain sehingga dia bisa menerbitkan. Dan semua dilakukan tanpa harus bertemu muka. Nah, dari sisi Satker sendiri, apakah ada feedback, Mbak? Misalnya karena sama sekali tidak ada tatap muka, biasanya kan bisa konsultasi, lebih enak. Apakah ada feedback dari mereka? Tahap awal pada saat kita diberlakukan kondisi darurat seperti ini, awalnya ada beberapa prosedur yang kita terapkan. Pertama, kita menerapkan harus konfirmasi dengan pengirim SPM. Jadi kawan-kawan KPPN itu selain WA, kemudian juga kalau diperlukan malah video call untuk memastikan apakah yang mengirim itu betul dari instansi itu dan orangnya memang tertentu validitasnya. Dalam perkembangannya kita terus melakukan pengkajian terhadap kebijakan yang sudah kita implementasikan. Terakhir sekarang tidak perlu konfirmasi lagi. Kenapa? Karena sistem sudah secara otomatis menyeleksi, memastikan bahwa betul dari sisi validitasnya, kebenaran SPM itu sudah dijaga secara sistem sehingga dapat dipastikan ini akan menghindarkan dari kondisi yang walaupun tidak ketemu, walaupun tidak langsung, tetapi insya Allah dipastikan terjamin proses pencairan dana itu. Jadi peribahasanya betul ya Pak ya, justru kalau keadaan kepepet itu muncul ide-ide kreatif, ide baru sehingga jadi sebetulnya kondisi seperti ini ada move forward-nya jauh ya Pak? Ya, walaupun di kami DJPB itu kan saya punya pengalaman pribadi tentang DJPB karena saya pernah mengalami di 2 eselon 1 yang berbeda. Kalau dari aspek teknologi informasi saya pikir cukup di depan begitu, karena memang ini tuntutan juga. Bayangkan kalau tata kelola anggaran tidak dikelola dengan prudent, tidak dikelola dengan sistem informasi yang betul-betul handal. Ini saatnya dicoba ya. Dan ini adalah saatnya dicoba dengan kondisi yang mungkin tidak terprediksi sejak awal. Jadi kondisi seperti ini tidak mempengaruhi kinerja dari DJPB? Sampai hari ini insya Allah enggak. Ya, kita tetap bekerja walaupun kawan-kawan ini, kami ini sekitar sekarang ada 30-an orang, ada 36 orang itu yang work from home.
Ya, artinya work from home itu tidak menunda, tidak mengurangi. Mungkin ada sedikit perubahan pada awal-awal, sedikit perubahan budaya kerja, cara pandang. Tapi dalam perkembangannya sampai hari ini saya tidak merasa terganggu untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa memantau pekerjaan kawan-kawan. Berarti aset negara aman ya Pak ya, dikelola masih aman ya Pak ya. Insya Allah. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik, nah kita sebelum ke penyaluran dak fisik dalam penanganan COVID ini, karena bagaimanapun ada hubungannya dengan evaluasi yang lalu Pak. Betul. Karena ini kan masih awal, jadi mungkin Bapak bisa berkaca dari yang lalu ya Pak ya, ini kita. Nah terakhir kita ketemu dana gagal salur itu bulan November 2019 saat itu ya, itu masih 170 miliar. Waktu itu harapan Bapak besar bisa terkejar ini sampai Desember. Betul. Nah bisa kita hasil terakhir ya Pak, tahun lalu gimana? Hasil realisasi terakhir sampai dengan akhir tahun 2019 memang betul di sekitar November awal itu ada sekitar 170-an miliar yang belum salur, atau istilah terminologi khususnya adalah gagal salur. Tapi faktanya sampai dengan tahun 2019 berakhir yang tidak salur atau gagal salur hanya mencapai 167-an miliar. 160. Jadi ada pengurangan lah dari bulan November itu ya sekitar 3 sampai 4 miliar. Jadi ya cukup bagus juga, walaupun mungkin tidak sebagus tahun kemarin karena sedikit pengurangan. Sayang sekali ya Pak ya, kalau tidak bisa diserap 167 besar sekali, bisa untuk bikin apa? Ya betul, saya berkali-kali dalam berbagai kesempatan, baik dengan para kepala daerah, kemudian juga bahkan dengan Pak Gubernur saya pernah sampaikan juga bahwa ini negara sudah mengalokasikan. Ini masalahnya kan ada di bagaimana kawan-kawan di daerah ini bisa bertindak dengan cepat, bisa bertindak dengan terpola dengan baik sehingga tidak terjadi kondisi gagal salur, karena ini merugikan masyarakat. Uang itu sudah dialokasikan. Bayangkan kalau gagal salurnya itu karena terlambat tidak bisa menyelesaikan proses lelang, ya kan? Ini sayang. Berarti masalahnya adalah bagaimana mereka merancang berbagai kegiatan itu. Perencanaan. Tahun lalu kita bicara hal-hal yang membuat gagal salur, yaitu perencanaan, aturan ya Pak ya. Kemudian ada sinergisitas antara OPD dengan lembaga keuangan misalnya Pak ya. Nah yang pertama perencanaan, kita tahu perencanaan yaitu kadang-kadang dana dimasukkan 10 M misalnya, tahu-tahu direncanakan Pak ya, tahu-tahu cuma 5 M yang dipakai sudah selesai. Nah bisa dikasih kunci nggak Pak perencanaan, karena kita mau bicara soal dan dak fisik dalam kondisi COVID tetap perlu proposal ya Pak ya, istilahnya ya, tetap perlu proposal. Nah kira-kira perencanaan yang baik itu poin-poin penting harus diperhatikan apa Pak? Begini, perencanaan terkait dengan dak fisik kan itu berjenjang ya. Kita tahu di pemerintah daerah itu secara nasional dimulainya kan dari bawah. Ada musrembang dari tingkat RT, bahkan RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten. Berkoordinasi dari bawah ya? Dari bawah. Jadi sebetulnya kalau kita ikuti proses itu dengan benar dan juga sesuai dengan aturan yang memang dikehendaki untuk itu, saya pikir kondisi gagal salur itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena proyek, kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam usulan dak fisik itu pasti sudah terkoordinasi dan sudah divalidasi sejak awal. Kecuali memang barangkali di perjalanan ada perubahan. Bisa jadi ada perubahan pimpinan, orientasi kebijakan dari pimpinan yang baru dan belum tentu persis sama dengan kebijakan yang sebelumnya. Ini berpotensi juga untuk mengakibatkan terjadi proyek yang tidak jadi dilaksanakan. Bisa jadi. Kemudian yang tadi saya sedikit menyinggung terkait dengan koordinasi dan aturan. Nah, koordinasi itu sebagaimana kita paham gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan. Itu Pak Gubernur juga sempat waktu itu ya Pak ngomel juga, dia kan ada 2 lembaga yang dianggap tidak berkoordinasi dengan baik yang merupakan salah satu penyebab dari gagal salur itu, beliau ya Pak masih ingat rupanya. Masih ingat. Jadi itu koordinasi penting antar dari bawah ya Pak ya. Betul. Perencanaan. Jadi itu pertama ya. Jadi koordinasi di berbagai level ya. Kita tentu kalau kami mengupayakan koordinasi semaksimal mungkin.
Kami selalu mendorong kepala KPPN terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di wilayahnya. Kami dengan Pak Gubernur juga sering kita berbincang, sering kita menyampaikan beberapa masukan, bahkan beberapa kendala yang kami alami. Itu terus, tapi tentu tidak sebatas di tingkat wilayah, tetapi juga tentu sampai ke tingkat pusat di Jakarta. Karena dak fisik ini yang terlibat sekali lagi banyak. Dak fisik itu kan macam-macam. Dari sejenisnya pun dibagi dua. Dak itu kan ada fisik, ada non fisik, dan lain-lain. Dak fisik saja berarti melibatkan kementerian dan lembaga yang lain di luar Kementerian Keuangan. Betul. Karena keputusan mengenai PUPR pasti, PUPR pasti kalau itu terkait dengan cipta karya, pendidikan, semuanya. Pendidikan, sosial. Untuk Kalbar ini jumlah dak fisik 2020 2,438 triliun. Kok turun ya Pak ya? Iya, tahun kemarin itu 2,6. 2,6 kok sekarang turun? Apa ini hukuman karena gara-gara nggak bisa? Tidak, kan dak fisik ini sekali lagi itu kan berasal dari bawah. Itu dia. Usulan-usulan apa yang akan dikerjakan pekerjaan fisik tahun depan ini kan usul tadi saya bilang itu dari bawah, dari RT RW, desa, kecamatan, kemudian juga kabupaten, provinsi sampai ke Bappenas. Di Bappenas itulah diseleksi, diakses mana yang layak dilaksanakan, layak tidak. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi kelayakan menjadi kata kunci sebetulnya suatu proyek yang diusulkan. Sehingga mungkin tahun itu yang menyebabkan tahun 2020 di Kalbarnya cuma 2,24. 2,43 triliun ya. Oke. Nah, ini akhirnya harus direlokasi. Nah, yang direlokasi. Jadi dari 2,438 ini data yang saya pegang ini di bidang kesehatan dan pendidikan ada 3 bidang sebetulnya, kesehatan KB dan pendidikan. Karena kesehatan dan KB sebetulnya satu ini satu kategori tapi di sini memang dibedakan. Kesehatan ini data yang pagu yang tersedia, pagu awalnya 461,52 miliar. Kemudian kesehatan dan KB 461,52 miliar. Kemudian kesehatan dan keluarga bencana 449,53 miliar, dan pendidikan ini 584,68 miliar. Jadi kalau kita totalkan dari 2 kategori kesehatan dan pendidikan ini sebesar 1,495. 495. Ini yang tidak bisa diganggu gugat. Dan bahkan ini boleh nambah. Ini boleh nambah. Dari 2,43 triliun ini yang kita pakai adalah 1,495 triliun bukan dipakai ya, artinya yang direlokasi, diprioritaskan ya Pak ya? Itu pasti dicairkan itu. Baik. Ada kemungkinan nambah. Ada kemungkinan nambah. Situasional ya Pak ya? Dengan catatan juga tapi untuk kesehatan dan pendidikan ada dua subbidang yang memang juga tidak boleh dicairkan juga. Yaitu kalau untuk pendidikan itu membangun perpustakaan. Kemudian kalau untuk kesehatan itu adalah membangun sarana olahraga GOR gitu. Itu juga nggak boleh. Walaupun dia masuk kategori itu, tapi nggak boleh. Seperti itu. Jadi yang lainnya, jadi sekitar 1 triliun ini akan dialokasi. Baik. Gitu. Kalau untuk pendidikan, maaf Pak, ini kan dak fisik bentuknya ya? Fisik ya. Sedangkan saat ini kalau saya seperti kantor Bapak itu kan kadang-kadang kantornya tidak memerlukan fisik. Jadi kalau untuk pendidikan kira-kira akan direalokasikan. Kalau dak fisik di sektor pendidikan bisa jadi kan membangun masih tetap jalan, bikin sekolah umpamanya seperti itu. Tapi sekarang kan sekali lagi kalau untuk kalau kesehatan kan pasti tadi untuk membangun rumah sakit darurat, isolasi, rumah sakit. Pendidikan pun tadi kan gini, pendidikan dan kesehatan akan direalokasi. Jangan-jangan memang kebanyakan nanti membuat bangunan yang sifatnya fisik untuk mendukung memang penyelamatan masyarakat ini. Baik, kita ada dana 1,495 triliun, luar biasa. Ini harus kita manfaatkan dan sebagainya. Cuma ngerinya kejadian tahun lalu itu takutnya tidak tersalurkan. Bukan karena DJPB tidak menyalurkan, tapi mungkin karena perencanaannya lagi yang kurang dan sebagainya. Jadi bagaimana DJPB misalnya harus
encourage ya Pak ya untuk mengencourage yang OPD misalnya supaya bisa memberikan ayo dong ini kita manfaatkan. Nah untuk sampai tahun 2020 kira-kira mampu tidak Pak kita memanfaatkan? Ya, pertama mungkin saya perlu luruskan begini. 1,495 itu adalah gambaran kasar berdasarkan bidang dak fisik yang ada di Paguyang Lama. Padahal tidak semua sektor kesehatan, tidak semua bidang kesehatan dan pendidikan itu juga bisa direalisasikan. Karena apa? Karena tadi ada dua setidaknya, sarana perpustakaan dan gedung olahraga itu tidak masuk. Jadi 1495 kalau memang di dalamnya ada dua komponen itu berarti berkurang dari ini. Itu satu. Yang kedua, yang terlibat di dalam proses penanganan dan juga proses perencanaan serta penyaluran dak fisik ini memang banyak pihaknya yang terkait. Pertama dari si perencanaan, yang sekali lagi yang ikut proses perencanaan ini tentu dari mulai bawah gitu ya. Kemudian juga ada kementerian terkait. Kan mau bagaimanapun, nanti yang akan yang akan bertanggung jawab secara prosesnya itu selain Pemda juga kementerian terkait. Dari mereka sebetulnya dialokasi itu dari mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga juga yang tidak kalah penting menurut saya adalah kondisi saat ini, karena yang menjadi lead utama terkait dengan alokasi dan refocusing itu adalah Kementerian Kesehatan. Jadi perlu ada satu perencanaan yang baik ya dari berbagai pihak yang terkait dengan kesehatan, karena Kementerian Kesehatan sudah meminta sebetulnya kepada kepala dinas kesehatan dari setiap tingkatan birokrasi itu untuk merencanakan Anda perlu apa. Merencanakan dengan baik. Betul, ya Pak ya. Artinya uang yang tadi itu, ini kita akan contoh di Kalbar ini apa memang perlu umpamanya dibangun rumah sakit khusus umpamanya nih. Apakah perlu dibangun tempat isolasi itu ya, atau juga perlu untuk di ventilator misalnya dan lain-lain. Itu kan dari bawah. Kementerian Kesehatan tidak tahu secara persis kebutuhan di masing-masing daerah. Jadi menurut saya peran dari dinas kesehatan di semua level itu menjadi penting untuk memastikan proses perencanaan yang akhirnya pada eksekusi itu juga akan berjalan dengan baik dan tentu akan bisa secara efektif menyelesaikan masalah ini. Tapi mekanisme penyaluran itu tetap pada peraturan Presiden nomor 88 itu dan juga PMK 130. Ya. Kalau mekanismenya, walaupun ini kan khusus ya Pak ya, kondisi khusus, tapi penyalurannya sama aturannya. Ya, jadi yang dilakukan penyesuaiannya itu adalah besaran, gitu ya. Besaran yang kedua tadi di realokasi dan refokus itu ada di PMK 35 tahun 2020 itu. Sama ya Pak ya. Mekanismenya sampai hari ini tidak ada perbedaan. Mungkin Mbak Nurul perlu saya sampaikan, ini ada saya punya data bahwa sampai dengan hari ini yang sudah salur yang sudah salur di Kalbar untuk dak fisik, memang yang sudah salur itu semuanya yang ada di saya ini terkait dengan COVID. Nah, ini jumlahnya 18,19 miliar. Oh, ini yang sudah sejauh ini sudah ada yang salur. Ya. Jadi ini kalau saya perhatikan ini subbidang yang disalurkannya itu peningkatan pencegahan pengendalian penyakit dan sanitasi kesehatan, pelayanan kesehatan rujukan, kemudian juga pengendalian penyakit dan sanitasi, kemudian juga penguatan rumah sakit rujukan nasional, provinsi atau regional. Nah, jadi ini sudah memang betul-betul kelihatan ini, karena dari subbidang kita sudah kelihatan. Oh, ini memang untuk COVID seperti itu. Sudah 18 miliar yang sudah 18,19 ya. Walaupun yang sudah masuk, ini yang sudah masuk ke kita, ini sudah ada 613 kontrak. Nah, jadi mau nggak mau, nah ini kalau di luar sudah itu ada 600 kontrak ya dengan pihak lain gitu ya. Tapi tentu ini akan kita tentu kan prioritasnya ke sana nanti, ke pendidikan dan kesehatan. Ini 600 kontrak itu kurang lebih itu memang untuk penanganan COVID. Ini keseluruhan. Keseluruhan. Yang sudah dalam sudah disiapkan, diproses oleh kawan-kawan Pemda.
Yang 2,4 triliun ya Pak Yang ya? 2,4 Dalam triliun. total. Dalam total, ya. Baik. Berarti sudah 18 M. Lumayan lah untuk kondisi seperti ini, lumayan lah. Iya. Masih ada yang semangat istilahnya dalam kondisi ini memajukan daerah. Iya, walaupun mau ngomong sekarang stop juga kan sejak 20. Iya sih. Aduh, oke, baiklah Pak. Itu yang sudah dilakukan oleh Kalimantan Barat ya Pak ya sejauh ini. Kemudian TPDD-nya kita sudah lihat tadi dan sebagainya. Nah, bagaimana sejauh ini Bapak memandang kita sudah ada dana sekian dan apakah Dinas Kesehatan sebetulnya sudah siap? Ini masalahnya kesiapan untuk pengurusan seperti ini, pemanfaatan seperti ini. Sampai pertama begini, Dinas Kesehatan tentu bukan ranah kami ya, yaitu ranah pemerintah daerah. Bagaimana mekanismenya, bagaimana norma waktu yang memang disediakan untuk itu ranahnya di bidang kesehatan, pemerintah daerah dan juga Kementerian Kesehatan. Tapi tentu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berkoordinasi. Kalau memang sudah ada persetujuan, nanti kan ada beberapa kan harus ada rencana kerja lagi, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing Pemda. Nanti kan itu akan diselesaikan di tingkat pusat di masing-masing kementeriannya, kemudian baru turun ke pemerintah daerah untuk dieksekusi di daerah. Jadi kami sifatnya mungkin lebih ke menunggu proses yang dilakukan di luar DJPB, di luar Kementerian Keuangan. Jadi saat ini kita sedang proses menunggu ya Pak ya? Ya, proses menunggu kita. Menunggu itu bisa sangat ya mudah-mudahan meresahkan ya Pak. Ya, saya harap begini, masing-masing kita punya concern yang sama di bidang tugas kita masing-masing, sehingga betul-betul sinerginya bisa terbangun. Jangan sampai yang satu mau lari kenceng, yang satu tidak mau lari kenceng. Jadi akhirnya kan tidak seirama. Yang saya khawatirkan tentu adalah masyarakat yang tidak bisa secara langsung dengan cepat bisa merasakan manfaat dari dak fisik, pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan DJPB siap ya Pak ya. Nah masalahnya apakah aturan itu, aturan penyaluran, aturan pencairan agak diringankan khusus karena ini kasus khusus gitu loh Pak? Ya sementara untuk dak fisik belum ada pengaturan. Belum ya Pak ya? Belum ada perubahan dari PMK 130, belum ada. Tapi yang sudah ada adalah alokasinya tadi. Alokasi, ada refocusing, aturan tata kelolanya, pertanggungjawabannya, ketentuan-ketentuan terkait dengan itu belum ada. Mungkin kawan-kawan di pusat lagi melakukan pengkajian bagaimana prosesnya agak lebih dibuat simpel ya betul, Pak ya. Karena dalam 5 minggu terakhir ini kami di pemerintahan tentu harus dengan cepat merespon kondisi yang terjadi di masyarakat, sehingga kawan-kawan di pusat itu walaupun kondisi WFH paling di Jakarta itu ternyata memang produktivitas peraturannya juga tidak kalah tinggi gitu dibandingkan dengan kondisi non WFH. Tetap setiap hari saya bisa menerima 2-3 peraturan baru dari karena berbagai online pihak. sih ya Pak ya? Betul. Karena online. Dan tidak ada jeda waktu. Nggak ada jeda waktu. Tidak ada jeda waktu. Begitu ditandatangani, detik ini, detik berikutnya sudah sampai di layar kita. Betul. Itu luar biasa. High call saya bilang tadi. Seperti saat ini tertantang ya Pak ya? Teruji. Sudah teruji. Kondisi ini betul tantangan yang luar biasa. Baik, oke, mengenai dak fisik dan desa Pak ya, anggaran dak fisik digunakan untuk apa saja dalam penanganan COVID-19 dan tentu saja tadi kita sempat mengenai ruang isolasi dan yang tidak dibolehkan saat ini. Nah, kalau misalnya ada tidak dari rancangan dari pusat Pak ya, rancangan dari pusat mengenai kebutuhan yang diperlukan? Ya, sebetulnya secara umum barangkali kan penanganan COVID ini tadi pendanaannya kan memang dari berbagai sumber ya. Pemda juga didorong oleh Mendagri untuk juga mengalokasikan. Karena sekali lagi contoh dana desa tadi, dana desa itu kan memang sekarang di 2020 dengan COVID ini 35% dialokasikan untuk BLT. Untuk mengcover korban-korban COVID-19 ini di masyarakat desa. Kemudian dari dana desa pun bisa juga digunakan untuk pembelian
peralatan terkait dengan kesehatan ya, termasuk hand sanitizer, kemudian juga desinfektansi dan lain-lain, penyemprotan dan lain-lain. Nah, dan juga dari dana terkait dengan dak fisik. Itu jenisnya memang akan sangat tergantung ya kepada kebutuhan yang akan diusulkan. Tapi tentu karakteristiknya kan beda dengan dana desa gitu ya. Dak fisik itu mungkin dibangun untuk membangun tadi rumah sakit khusus, kemudian ruang isolasi baru. Kan kita lihat juga di rumah sakit di Kalbar, sebelah di rumah sakit Bayangkara juga saya pikir juga sudah dibuat ruang isolasi untuk memastikan juga ya, kalau nggak salah. Apalagi rumah sakit Sudarso ya. Seperti itu. Jadi memang akan sangat tergantung kepada kebutuhan yang diusulkan oleh dinas-dinas di daerah untuk sampai ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan akan memutuskan apa yang dak fisik apa yang akan disampaikan ke daerah-daerah khusus tertentu itu. Oke, baik, Pak. Untuk kondisi penyaluran dak fisik Kalimantan Barat terkait penanganan COVID-19 ya Pak ya. Nah, ini kan otomatis ada revisi anggaran dari setiap Pemda, OPD, kemudian satuan kerja. Nah, untuk 14 kabupaten ya Pak 14 kabupaten kota. Baru 7 yang sudah merevisi anggarannya menyesuaikan dengan kondisi penanganan COVID-19 yang memang Bapak bilang kita fokusnya sekarang kepada penanganan Pak. Nah, ini baru separuh, padahal ini sudah mau bulan Mei, udah mau bulan ke-5, nanti kalau udah bulan puasanya Lebaran pasti terhenti lagi. Nah, kira-kira apa kendala dalam revisi? Ya, jadi mungkin perlu saya sampaikan juga. Jadi yang sudah revisi itu 7 Pemda dari 14 Pemda kabupaten kota ya. Ada datanya tidak Pak? Pemda mana ini? Pemda yang rajin ini Pak. yang sudah ini 1, 2 ini berarti Kota Pontianak, kemudian juga Kabupaten Sintang, baik. Kemudian Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas. Ya kan, kemudian mana lagi nih? Sambas sudah ya Pak ya. Sambas sudah. Kemudian juga Sekadau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi mana nih? Ya ini data saya 6 ya ini sebetulnya. Oh 6 ya. Okay. 6 ya. 6 ya, baik. Dengan nilai yang di rancangan kerja 36. 36,22 ya. 36,22 ya. Baik. Itu pun sudah salur 32,29. Luar biasa. Sudah ada yang salur 32,298 miliar. Nah, itu tentu ini dalam proses ya. Ini dalam proses yang dilakukan oleh masing-masing Pemda ya. Jadi yang sudah memang betul-betul dari awal ini sudah memang untuk kesehatan dan pendidikan itu memang itu tidak ada perubahan apa-apa, itu bisa langsung salur tadi, makanya 32 miliar sudah salur ya. Nah kemudian yang lainnya tadi yang tadi dari bidang-bidang yang lain kan akan dilakukan refocusing tadi, realokasi menjadi bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Nah tentu inilah yang memerlukan rencana kerja, perencanaan ya dari Pemda dalam dinas tertentu dan dinas kesehatan, kemudian sampai ke Kementerian Kesehatan, karena sekarang menjadi leadernya terkait dengan perencanaan alokasi ini ada di Kementerian Kesehatan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan agak terkendala. Tapi saya yakin kalau semua pihak punya semangat yang sama, punya sinergi tadi ya Pak ya, masing-masing kementerian kan punya kepentingan ya, punya target kerja lah Pak ya. Ini gara-gara ini nih mau nggak mau kayaknya banyak yang pembangunan di bidang lain, bagaimana Pak? Ya ini konsekuensi. Ya, karena kalau kita lihat dari dana kita 2020 ini, kita kan sekali lagi 405 triliun lebih alokasinya untuk COVID, penanganan dari mulai sektor kesehatannya sampai terdampaknya. Kemudian konsekuensinya apa? Jadi ada dana sekali lagi yang ditarik ke situ. Di lain itu juga kalau kita perhatikan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan tertekan. Bahkan secara khusus Kementerian Keuangan juga merelaksasi dan mendorong dunia usaha dari berbagai aspek terkait dengan kewajiban perpajakan. Ya, kalau kita lihat
Nah, ada beberapa kewajiban perpajakan yang direlaksasi ya. Contoh yang kita sampaikan di sini, pertama PPh 21 pekerja sektor industri pengolahan ditanggung oleh pemerintah, ya kan, di atas di bawah penghasilan maksimal 200 juta. 200 juta. Nah, itu kan. Kemudian juga pembebasan PPh 22 impor 19 sektor tertentu. Kemudian pengurangan PPh 25, restitusi PPN dipercepat dan lain-lain. Jadi relaksasinya banyak ya Pak ya? Itu dia. Jadi mungkin termasuk penyaluran dan dimana ini relaksasinya mungkin ada. Penyaluran kami lagi menunggu, tapi kan proses perencanaan saja kan belum tuntas. Tapi sekali lagi saya mengharap pertama tentu kita harus punya semangat yang sama. Ini untuk Republik, ini untuk memastikan rakyat kita bisa kembali beraktivitas secara normal, pembangunan bisa berjalan, kemudian pada akhirnya juga kesejahteraan juga akan bisa bangkit kembali. Karena kondisi ini sekali lagi tidak terprediksi. Dan kalau kita lihat analisis Menteri Keuangan, baik Bu Sri Mulyani maupun juga Menteri Keuangan sedunia, lembaga-lembaga keuangan dunia, IMF, Bank Dunia dan lain-lain memprediksi memang secara umum global ini akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Bahkan kita bisa di bawah 0, ya, di bawah minus artinya. Jadi ini kondisi yang rasanya menurut saya perlu effort yang luar biasa untuk mendorong ke kondisi normal. Tapi saya yakin kalau kita punya semangat, tetap taat dengan aturan yang diberi pemerintah, protokol kesehatan diikuti, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Baik, nah apakah untuk penyaluran nanti nih Pak ya, yang sehubungan dengan DAP fisik 1,49 triliun ini Pak, dengan kinerja DJPB yang tetap ini, ya Pak, dengan sakti dan sebagainya, apakah dana ini kemudian bisa terserap mengikuti irama kerja dari DJP, misalnya work from home dan sebagainya. Karena takutnya ada halangan mungkin karena kondisinya karena work from home jadi agak susah untuk kemudian mengurus proposal dan sebagainya. Apakah begini, untuk peran DJPB itu kalau kita lihat beberapa daerah yang sudah memberlakukan PSBB itu kan ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian institusi yang harus boleh langsung terus bekerja. Salah satunya adalah bidang keuangan. Nah, salah satunya bidang keuangan. Yang lain-lain di situ ada pangan dan lain-lain ya. Distribusi BBM tetap jalan. Nah, termasuk kita adalah di bidang keuangan itu harus tetap jalan. Bahkan kami walaupun kita work from home, tapi kita tidak keseluruhan. Di KPPN itu giliran saja. Karena proses SPM penerbitan SP2D itu tidak main-main itu. Betul. Karena untuk memastikan keabsahannya, kecocokannya dengan berbagai informasi dan data yang tersedia dalam aplikasi yang ada di SPAN, 1DJA dan lain-lain, itu harus betul-betul dipastikan tidak ada penyimpangan, tidak ada geseh atau tidak ada selisih. Jadi kami tetap bekerja bahkan dalam kondisi seandainya nanti mudah-mudahan tidak terjadi PSBB, maka kami nanti kantor pusat kami akan memberitahukan secara khusus kepada pimpinan daerah, kepada gugus tugas, inilah orang-orang yang diminta untuk tetap bekerja di kondisi apa. Kita punya pengalaman. Kita siap ya Pak ya? Gitu. Siap. Kita sudah ada protokolnya kok. Baik. Begitu, mudah-mudahan tidak terjadi. Baiklah, Pak Edi, terima kasih atas diskusinya dan informasinya kepada masyarakat sehingga mungkin masyarakat sekarang tenang ya Pak ya. Insyaallah, kita siap, DJPP siap untuk menyalurkan. Silakan proposnya, silakan apa yang disampaikan sekarang Pak kepada masyarakat. Baik, teman-teman warga masyarakat dan semua pihak mungkin yang mengikuti dialog ini, saya harapkan kita tetap harus fokus untuk terus melaksanakan apa yang dianjurkan, apa yang menjadi protokol kesehatan sehingga kondisi ini tidak terus berlarut. Karena kalau kondisi ini terus berlarut-larut, maka konsekuensinya terkait dengan keuangan negara kita. Maka peran kita semua di berbagai kedudukan masing-masing itu menjadi penting untuk kita bisa bersinergi sehingga kondisi tidak terus berlanjut dan keuangan negara bisa segera pulih sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Edi. Saya tutup sebentar ya Pak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nih Pak mengenai, jadi dari sekian 1,49 sudah berapa interestnya? Kendalanya apa? Betul. Saya takut COVID-19 ini berlangsung sampai, jangan lama-lama. Baik, saya tutup sebentar ya Pak ya. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami di Bincang 56. Semoga informasi tadi membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.